Selamat pagi, Prof. Pagi juga. Ini ada satu isu yang menarik nih, Prof, yaitu amicus curiae. Ya, Waktu itu Prof pernah mengatakan kan, menceritakan tentang amicus curiae itu, ya Prof benar, ya. benar, benar. Nah, coba saya ingin ini lagi, Prof, karena ada kaitannya dengan forensik itu gimana tuh, Prof? Begini, amicus curiae itu sebenarnya itu biasanya Hmm. selalu dikaitkan dengan permasalahan pengadilan, ya. Hmm. Jadi forensik itu sebenarnya berbagai macam bidang ilmu Hmm. yang disebut ya sebagai sahabat pengadilan Hmm. karena bantuan mereka diperlukan. Misalnya ada forensik kedokteran, Hmm. ada forensik psikologi, dan kita sebenarnya membicarakan paling tidak dua bentuk forensik yang sangat sekarang itu Hmm. belum begitu dikenal. Kita sudah membicarakan dan menjelaskan tentang forensik digital forensik dan Iya, kemudian ya cloud cloud forensik forensik ya. ya. Itu sebenarnya bidang baru. Hmm. Itu sekarang dijadikan dia sebagai dasar untuk membantu permasalahannya berkaitan dengan permasalahan internet Hmm. media massa Hmm. baru. Dan sekarang kalau misalnya kita mau mencoba untuk menjelaskan sebenarnya tentang permasalahan amicus itu Hmm. biasanya memang sangat terkait dengan permasalahan pengadilan. Hmm. Jadi disebut dia sebagai sahabat pengadilan karena memang ini dijadikan sebenarnya sebagai upaya untuk bisa membantu pengadilan itu supaya dia bisa berjalan dan melakukan pengadilan itu secara netral ya, jujur dan tidak berpihak. Jadi itu sebenarnya salah satu prinsip. Jadi artinya sebagai teman, kalau ada misalnya dia misalnya masalah teman ini kan kita harus bantu gitu ya. Jadi dia sebenarnya model etik ya. Jadi etik Hmm. dia jadi etika sebagai sahabat kan tidak mungkin membiarkan misalnya masalah itu misalnya tanpa ada bisa kita bantu paling tidak untuk mengingatkan, membantu menjelaskan, memahami masalah itu. Oh iya, jadi yang dilakukan para guru besar itu sebenarnya satu bentuk panggilan moralitas ini ya, Iya, Prof ya, itu panggilan moralitas. Jadi ya, sebenarnya kan begini. Kalau misalnya kita lihat, misalnya seperti di UI, itu kan jelas iya, sekali misalnya ada moto itu ya. iya, Tentang misalnya kebenaran abadi, ya iya, kemudian misalnya tentang veritas, probitas, ya ya, kemudian itu tentang mm, keadilan gitu ya, tentang justisia, kejustisia. mm, Jadi begini, prinsip itu sebenarnya itu bukan hanya untuk UI, karena mm, memang mm, semua universitas pada prinsipnya sebenarnya mereka harus menyatakan kebenaran dan keadilan, mm, kejujuran, mm, ya. Jadi itu prinsip yang memang kalau misalnya sekarang ada guru besar dan ratusan guru besar itu ya 300 lebih misalnya memberikan amicus curiae pada misalnya lembaga pengadilan ya, ya Mahkamah konstitusi, Konstitusi ya, itu sebenarnya sebagai upaya moral ya mm, untuk bisa misalnya menjelaskan masalah itu untuk memperingatkan untuk memberikan pemikiran bantuan pemikiran pada teman supaya misalnya teman itu bisa melakukan misalnya pengadilan itu secara baik. iya, Saya sempat baca sebentar tadi itu sebenarnya belum lama mm, tentang amicus curiae yang dilakukan oleh guru besar itu. iya, Tapi memang kalau saya lihat itu memang apa yang mereka lakukan itu benar-benar apa. Dari jelas dikatakan bahwa kami tidak mau mempengaruhi misalnya untuk berpihak kemanapun. Tapi hanya mengingatkan bahwa masalah ini sebenarnya masalah yang sangat penting. Dan kemudian bagaimana kami misalnya, bagaimana supaya Mahkamah Konstitusi itu mm, tetap bisa menjalankan secara adil dan jujur. Ya, jadi bagaimana pertimbangan yang tepat lah itulah kayaknya yang seperti misalnya upaya dari guru besar yang begitu banyak itu untuk menyatakan tentang amicus curiae yang mereka lakukan dan iya, itu sebenarnya juga sejalan dengan ya sebelumnya bagaimana misalnya universitas ratusan universitas ya mm, lebih 200 dengan mm, perguruan tinggi mm. itu juga sebenarnya model bantuan juga jadi amicus juga sebenarnya walaupun waktu itu misalnya belum dibentuk Atau pengadilan istilah itu itu belum muncul gitu, belum muncul. muncul Tapi ya. kita memang saya juga agak tertarik begitu Mm, kita misalnya menjelaskan tentang amicus iya, curiae, kita misalnya menjelaskan tentang forensik iya. digital, bicarakan misalnya tentang forensik Tiba-tiba crowd, muncul ya, Prof, ya, tiba-tiba itu muncul gitu ya. menjadi tren Menarik ya. juga ya, di Iya, luar dugaan sama iya. sekali. Itulah yang asyiknya kan menyimak podcast dialektika ini begitu ya, Iya, Prof iya, ya. iya Ya, benar. Saya juga kaget juga itu ya. jadi kita Ah, ah. bisa berdialog dengan lingkungan Iya, kita ya sekitar itu kita yang ya, saya Prof pikir ya. yang bagus ya sebenarnya. Jadi eh, kita juga sebenarnya ini Iya. juga sebagai amicus ya, Hmm. bukan hanya untuk pengadilan, tapi Hmm. untuk masyarakat umum lah. Hmm. Apa yang bisa mungkin kita bisa lakukan untuk bisa menunjukkan bahwa ini loh yang misalnya Hmm. pertimbangannya benar atau apa itu tergantung pada masing-masing. Hmm. Tapi kita mengukakan supaya misalnya setiap orang itu, setiap apa masyarakat itu bisa memberikan pertimbangan yang bagus, yang Hmm. benar-benar jujur, adil di dalam
memutuskan sesuatu. Baik misalnya pilihan untuk individu pribadi, apalagi misalnya kelembagaan, apalagi misalnya seperti misalnya untuk Mahkamah Konstitusi, karena itu sebenarnya akan mempengaruhi pada masa depan bangsa. Ya, betul. Ya, jadi saya pikir ini sebenarnya suatu tugas yang bagus sekali dari para guru besar itu, dan kita juga sebenarnya kan nggak bisa terlepas juga dari Iya. kewajiban itu sebagai Iya, dosen betul. juga ya. Iya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang dikemukakan oleh guru besar itu tentang amicus curiae ini. Ya. Terima kasih. Ya.